Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Waalaikumsalam Ibu. Baik, Bu. Cuaca hari ini sangat cerah ya. Jadi, untuk mengawali hari yang cerah ini ada baiknya kita berdoa dulu ya supaya kegiatan yang kita jalan ini berjalan dengan baik. Baik, Ibu minta bantu kepada anggota kelompok ya. Boleh Sutrisno untuk pimpin doanya? Ya, Bu. Marilah kawan-kawan, sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih ya Sutrisno. Gimana anak-anak? Apakah nyaman dengan duduk seperti ini? Nyaman Ibu. Nyaman, Bu. Aman, Bu. Apakah sudah siap untuk mengikuti konseling kelompok hari ini? Siap Ibu. Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, jadi Ibu merangkum sedikit pertemuan kita yang minggu lalu ya. Yang pertama, masalahnya Sutrisno kemarin merasa bosan dengan segala hal dalam kehidupannya. Yang punya Tri merasa bosan ke sekolah, yang punyanya Mardianis merasa bosan dengan keadaan rumah, sedangkan yang masalahnya Wulan merasa bosan dengan pelajaran matematika. Betul seperti itu ya? Betul Ibu. Benar, Bu. Betul, Bu. Jadi untuk hari ini kita akan membicarakannya lebih dalam lagi untuk menggali dan mencari solusi untuk kalian. Bagaimana bisa untuk menceritakan masalah-masalah kalian yang tadi Ibu sebutkan itu, Sutrisno? Ya, Bu. Saya cerita duluan ya, Bu ya. Ya, baik. Nah, jadi saya nih cepet cepet bosan gitu, Bu. Cepat bosan ini dalam artian pokoknya kalau pengen A gitu ya harus cepat gitu, Bu. Tapi kalau ditunda-tunda gitu besok lagi udah nggak mau lagi, Bu. Nah, kayak dulu ya pernah, Bu. Pernah dulu kan waktu dulu kan minta beliin motor, Bu. Kalau kan zaman-zaman anu kan kawan-kawan kan di kampung kan banyak ini, Bu. Zaman-zaman motor KLX dulu, Bu. Nah, jadi kan kalau kawan-kawan KLX masa saya pakai motor Supra ataupun motor Beat kan. Jadi saya kan pengen juga, Bu, kayak yang lain. Nah, jadi saya minta, Pak beliin motor, Pak. Itu. Tapi kata bapak saya kan belum punya duit. Nah, jadi besok nanti ya kalau udah punya duit ya. Nah, seminggu lagi tidak dibeliin. Tiba-tiba Bu, udah nggak pengen lagi gitu. Nah, kan. Nah, terus juga gini juga ada juga pernah, Bu ya. Eh kalau kayak punya sama punya baju, Bu ya. Baju ini biasanya kalau bajunya baru saya ini rajin, Bu, hampir tiap hari saya pakai, Bu. Pagi, siang, sore, malam gitu pakai terus sana kemari, jadi kayak ndak ganti gitu, Bu. Nah, saya pakai terus, tapi kalau baju udah seminggu sih, tapi Bu kalau baju itu mungkin ya sebulan 2 bulan udah males lagi, Bu, pakai lagi. Nah, gitu kayak barang-barang lain pun juga gitu. Nah, pengennya tuh ya kalau barang itu walaupun harganya tidak mahal ya, tapi ya ganti-ganti, Bu, murah-murahan, yang penting ganti daripada barang mahal tapi tidak ganti-ganti. Kalau saya pun gitu, Bu. Jadi merasa bosan dengan yang itu-itu aja gitu, Sutrisno Ya, ya? Bu. Tapi kecuali kalau nanti kalau punya istri tidak bosan-bosan aku, Bu. Kalau punya pacar juga tidak bosan-bosan. Mana boleh kalau punya istri bosan. Kan mungkin istri diganti 1 bulan sekali. Iya, itu makanya, Bu. Saya diganti-ganti istrinya nggak selesai nanti. Iya. Oke, baik, Sutrisno. Terima kasih ya. Untuk Tri, gimana? Bisa Tri ceritakan kebosanannya Tri seperti apa? Iya, Bu, saya tuh sekarang lagi bosan banget dengan yang namanya sekolah. Saya tuh tak bosan aja, Bu, datang ke sekolah gitu, kayak nggak ada kerjaan aja di sekolah.
Datang ke sekolah pagi-pagi belajar. Istirahat pergi ke kantin main, masuk belajar lagi, pulang. Udah di sekolah kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Belajar, belajar, belajar gitu aja terus. Bosen saya, Bu. Nggak ada yang menarik, Bu. Penyebabnya itu kenapa? Tahu penyebabnya, Tutri? Nggak tahu saya, Bu. Tapi mungkin apa ya, Bu ya? Karena nggak menarik aja, Bu, pelajarannya. Ada sih, Nggak Bu, yang menarik bikin menarik pelajaran. itu cuma pelajaran kesenian sama pelajaran olahraga, Bu. Karena kadang-kadang mainnya di luar gitu kan, di luar kelas. Terus kalau kesenian kan bisa sambil main-main musik. Kalau yang lainnya bosan, Bu, saya belajar di kelas terus, Bu. Jadi bosan dengan pelajaran gitu ya. Iya, jadi saya males kadang-kadang datang ke sekolah lagi, Bu. Bosan gitu rasanya. Kok rasanya lama sekali ya, nggak tamat-tamat sekolahnya ini. Oke. Terima kasih Tri sudah menjelaskan. Untuk selanjutnya boleh Marianis menceritakan kebosanan yang dialaminya seperti apa? Kalau saya itu kan Bu, kemarin pas sesi pertama itu kan saya sudah bilang bosan di rumah Bu. Nah, kenapa saya bosan itu Bu? Saya kan 5 bersaudara. Nah, 2 orang itu perempuan. Kakak pertama saya perempuan. Saya kedua perempuan. Nah, 3 adik saya itu laki-laki Bu. Nah, di rumah itu orang tua kami itu mewajibkan yang perempuan itu pokoknya semua pekerjaan rumah itu harus bantu. Misalnya saya kalau kotor disapu, nanti piring kotor lagi dicuci. Gitu-gitu aja. Adik saya kan 3 Bu, cowok. Dia enak-enak aja ngopi, taruhnya lagi di sana. Nanti saya udah bersihkan, ditaruhnya lagi teh apa segala macam. Belum lagi merokok Bu kadang. Walaupun masih SMP merokok pula dia. Nanti abu rokoknya ditaruh-taruh kemana-mana. Padahal kan ada asbak Bu, harusnya kan tinggal diambil asbak. Jadi nggak kotor lagi rumah. Nah, kalau misalnya ibu saya atau ayah saya pulang berdagang tuh, rumah kotor, ngomel-ngomel dia, Bu. Kenapa nggak bersih, misalnya. Padahal kan sudah berulang-ulang saya membersihkannya, Bu. Sudah saya bersihkan, kotor lagi. Sudah saya bersihkan, kotor lagi. Kayak saya jadi malas di rumah tuh, bosan saya di rumah. Itu aja tiap hari. Kan nggak bisa berubah itu, Bu. Adik saya gitu-gitu aja. Capek juga saya, Bu. Jadinya saya sering sekarang ya keluar-keluar aja lah. Nanti kalau pulang sekolah, saya nggak pulang langsung ke rumah. Sudah mau maghrib, saya baru pulang. Nah gitu, Bu. Pokoknya nanti kalau sudah sholat maghrib, pergi lagi saya. Alasan saya nanti ada kerja kelompok lah, apalah. Intinya saya bosan kali di rumah, Bu. Itu ceritanya, Bu. Jadi bosan di rumah karena banyak pekerjaan di rumah gitu ya Mardianis ya. Ya, Bu. Tadi saudara perempuannya berarti berdua dengan Mardianis. Ya, kakak saya kan dia kuliah, Bu. Alasan banyak tugas. Kalau saya kan masih belum banyak tugas katanya. Apalagi dia lagi nyusun skripsi. Sibuk, nggak boleh ganggu. Jadi saya aja lagi banyak-banyak. Paling dia bantu sekali-sekali lah kalau lagi nggak ada kegiatan. Jadi pekerjaan rumah itu nggak terbagi dengan kakak ya, karena kakak sedang sibuk skripsi gitu ya. Ya, tapi kalau saya lihat nggak juga sibuk-sibuk kali sebenarnya kan, Bu, buat skripsi. Ya, Ibu dapat memahami perasaan Mardianis. Oke, Mardianis, terima kasih. Selanjutnya bisa Ulan untuk menceritakan kebosanannya Ulan seperti apa? Ya Bu, saya itu bosan kali Bu belajar matematika Bu. Soalnya pelajarannya susah Bu. Mana waktunya lama, seminggu 3 kali Bu. Ketemu gurunya itu aja. Pelajarannya susah dimengerti. Jadi saya merasa bosan kali Bu di kelas itu. Mau izin-izin itu gurunya galak Bu, nanti saya dihukum, disetrap, dijemur di lapangan. Terus saya juga tertekan Bu, belajar matematika itu. Dituntut harus bisa Bu, jadi saya hafal Bu untuk maju ke depan itu. Saya suruh dulu teman saya yang sebelah saya untuk ngerjakan Bu. Saya hafal, baru saya maju Bu. Seolah-olah saya bisa Bu, padahal saya itu cuma menghafal Bu, bukan mengerti atau mengerti penjelasan Bapak itu. Oke,
penyebab kebosanannya itu berarti karena tidak memahami pelajaran matematika gitu ya, Ulan ya? Penyebabnya salah satunya gurunya, Bu. Saya udah takut duluan, Bu, sama gurunya. Terus saya juga Gurunya kurang ngerti penjelasan Bapaknya, terlalu cepat menjelaskannya, Bu. Jadi saya nggak nyambung, Bu. gurunya tadi kenapa? Gurunya terlalu cepat, Bu, menjelaskan materinya. Oh, terlalu cepat menjelaskan materinya. Iya, Pernah Ulan bilang sama bapaknya jangan terlalu cepat untuk menjelaskan gitu. belum pernah, Bu. Nggak berani, soalnya Bapaknya galak, Bu. Oh, bapaknya galak. Iya, Bu. Iya sih, nanti kita cari solusinya bersama-sama dengan teman-teman di sini ya. Terima kasih Iya, Ulan Bu. ya. Iya, Bu. Sama-sama. Oke, sekarang bisa Sutrisno untuk membantu menanggapi permasalahannya Mardianis. Tapi saya maunya ini Bu, Ulan Bu, karena saya kan dulu sama kayak Ulan. Nggak senang matematika juga dulu Bu. Oh gitu, boleh. Boleh ya Bu Silakan. ya? Ya, karena matematika itu kan memang ya gurunya kadang-kadang Bu bikin takut, bikin pusing Bu ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya matematika itu Bu, kalau saya dulu kan memang sama seperti Ulan ya, tapi nah ketika kita ini sebenarnya tahu rumusnya Bu ya, matematika itu kan sebenarnya lebih gampang dari pelajaran lain ya. Yang kita bosan itu kan karena biasanya kan kita tidak bisa. Kalau Iya. saya dulu kan itu Bulan tadi kayaknya juga gitu, karena tidak bisa takut sama gurunya jadi cepet bosan. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, matematika itu kalau tahu rumusnya pasti bisa ngerjakan. Tetapi kalau pelajaran-pelajaran lain kayak sampah mabu, pelajaran IPS, nah itu kan kita kan walaupun tahu awalnya IPS kan ngapal banyak yang harus dihafal. Tapi kalau matematika itu kan cuman hafal rumusnya aja sedikit, rumusnya paling cuman sama panjang kali lebar kan sedikit. Cuman beberapa huruf, beberapa kata, kalau tulis kalimat mungkin satu kalimat udah selesai. Jadi kalau menurut saya mungkin Bu Ulan ini biar ndak takut-takut sama gurunya dulu. Ya yang pertama harus belajar dulu Bu kalau ya. Jadi biar ndak bosan sama pelajaran matematika. Kalau kita udah bisa, lama-lama pasti kita malah bukan bosan tapi malah kita jadi cinta Bu sama pelajaran matematika begitu kalau menurut saya Bu. Berarti harus belajar dulu, harus memahami dan mengetahui rumus-rumus matematika gitu ya, Trisno. Iya, iya karena kalau udah bisa, kalau kita udah tahu biasanya itu bosannya hilang Bu, jadi cinta Bu, cinta sama matematika. Saya kan dulu kan bosan, sekarang jadi cinta Bu. Jadi dulunya Sutrisno juga merasa bosan dengan matematika karena sudah menguasai rumus-rumus, sudah menjadi cinta gitu ya. Ya sekarang makin cinta Bu malahan. Gimana Ulan? Ya, Bu. Saya coba deh, Bu, jatuh cinta dulu sama matematika biar ngerti. Karena selama ini saya belum mencoba untuk jatuh cinta, Bu. Sudah benci duluan. Jadi saya bosan, Bu. Bosan. Seminggu itu 3 kali pertemuan. Mana 3 jam. Saya itu senangnya pelajaran olahraga, Bu. Voli, berenang. Itu senang saya, Bu. Nggak usah makin mikir-mikir. Pakai otot aja. Pakai tenaga. Tapi Jadi saya itu coba, Bu. berarti Saya jatuh cinta dulu. pemikiran Ulan tentang matematika itu terlalu berlebihan mungkin ya. Iya, Bu. Bisa jadi, Bu. Oke. Diambil untuk penyelesaian masalahnya ya. Lebih belajar giat lagi tentang matematika dan lebih untuk menguasai rumus-rumus matematika ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Ulan, terima kasih Sutrisno. Sama-sama, Bu. Sekarang
Tri bisa untuk menanggapi permasalahannya Mardianis. Iya, Bu. Kalau saya kan sama Bu, sama si Anis ya Bu ya. Di rumah tuh disuruh beres-beres gitu juga Bu. Tapi bedanya ya mungkin kami gantian gitu Bu ya. Tapi kalau Anis sendirian itu disuruh ngerjain semua kerjaan rumah. Kalau saya jadi Anis sih mau coba ngomong sama orang tua gitu Bu. Kok kerjaannya nggak bisa gantian gitu kan, anaknya banyak tuh. Masa cuma kami berdua aja yang harus ngerjain kerjaan rumah? Kan yang laki-laki punya tanggung jawab yang sama walaupun laki-laki. Kan nggak harus perempuan semua yang ngerjain semuanya. Bantu nyapu kan bisa gitu. Bantu cuci piring kan nggak berat-berat amat. Oke lah kalau untuk masak mungkin ya yang laki-laki agak susah ya. Tapi kalau untuk beres-beres mungkin bisa kayaknya, Bu ya. Ya. Jadi harus untuk ngomong dengan orang tua supaya pekerjaan rumahnya dibagi sama rata gitu. Bahkan adik laki-laki juga harus membantu pekerjaan yang ada di rumah gitu ya, Tri. Iya, Bu. Kan bisa ngerjainnya dikit-dikit, Bu. Biar ringan semua, biar nggak terasa berat sekali Anisnya, Bu. Gimana Mardianis? Saya tuh emang kalau ngomong belum pernah Bu protes, cuman pernah orang tua saya bilang, kita tuh kalau orang Minang tuh semuanya perempuan pekerjaan rumah, laki-laki tuh disiapkan untuk mencari uang. Karena kan emang secara adat kan Bu, kami kan patrilineal Bu, sukunya kan perempuan. Jadi bundo kandung katanya gitu Bu. Jadi semua-semua tuh perempuan Padang tuh harus bisa masak semuanya, bisa diandalkan, bersih-bersih. Cuma saya nggak pernah protes kalau yang bilang kata si Tri tadi kan coba dibicarakan. Mungkin mengabaikan sedikit adat Minang ya kali ya Bu ya. Seperti itu. Nanti saya akan coba juga Bu, mungkin bilang sama orang tua saya. Supaya adik-adik saya tuh mungkin yang 3 orang tuh bantulah urusan adatnya nanti lah itu kan. Yang pasti kan saya tetap bisa lah walaupun nanti jadi istri orang. Bisa lah saya masak dan beres-beres. Jangan takut gitu. Mungkin ya Bu ya. Saya akan coba nanti Bu solusinya. Oke. Terima kasih ya, Tri. Terima Saya kasih Mardianis. saya usul Bu. Ya, gimana Trisno mau usul apa? Ya usul nih tadi kan kayak Anis ini kan katanya kan kalau adatnya kan udah kayak gitu Bu ya. Nah ya, kayak kalau ya kita kan mau tak mau kan hidup ini kan dalam ya hukum negara dan juga hukum adat Bu ya. Nanti kalau kalau adatnya sedikit di apa ya di apa kan namanya ya nggak dipakai sedikit gitu biar kita melupakan sedikit-sedikit adat nanti kalau sedikit-sedikit lama-lama bukit Bu lama-lama adatnya jadi hilang ya ya jadi kalau bisa ya kalau memang adatnya seperti itu ya mau bagaimana lagi ya orang tua kan mendidiknya kan berarti biar kita ini biar nanti kalau nikah kan nggak kaget Bu gitu mungkin maksud orang tua baik ya jadi kalau berarti Anis ini ya harus ya dirinya sendiri ya mungkin harus mikir oh ini mungkin cara orang tua memang mendidik saya seperti ini ya kalau kita kan tidak bisa menyalahkan adatnya Bu memang kalau adatnya udah seperti itu kan daripada lama-lama adat kita tergerus zaman nah adatnya hilang kebiasaannya hilang nah, nanti kalau setelah Bu kalau menurut saya mungkin Anisnya yang harus mulai berpikir mungkin ya mungkin memang ini cara orang tua untuk mendidik saya supaya nanti saya sudah terbiasa seperti ini oh ya memang kalau perempuan di Minang itu tugasnya seperti ini gitu itu kalau menurut saya Bu. Tapi apakah tidak bisa diomongin baik-baik gitu untuk bahwasanya pekerjaan rumah itu bisa dikerjakan sama rata gitu. Ya. Belum saya Ya, coba kalau menurut Bu. saya Bu, kalau Iya, menurut saya tapi ini Bu kalau satu Anis dulu. bisa Gimana satu persatu ya? Ya, maaf ya. Saya dulu ya kawan-kawan ya.
Pak, iya Bu. Nah, jadi kalau adatnya kayak gitu ya jangan ditawar-tawar, Bu. Kalau menurut saya gitu. Masa ini tawar-tawar, jadi nanti adatnya ditawar-tawar berarti kalau memang adatnya seperti itu ya, Bu ya, kata Bu Anis tadi kan gitu. Tapi kalau memang di adatnya ada boleh tawar-menawar tidak masalah, tapi kalau di adatnya bilangnya A ya kita jangan tawar jadi B kan gitu. Nanti takutnya kan itu tadi tergerus zaman, hilang nanti. Begitu, Bu. Terima kasih Sutrisno. Gimana Tri? Pendapatnya Tri? Iya, tapi kalau misalnya semuanya perempuan yang ngerjain gitu ya Bu ya. Nanti ketika misalnya Anis sama saudara perempuannya satu lagi nggak ada di rumah atau lagi pergi misalnya lama kayak kuliah, misalnya kuliah kemana kan jauh gitu Bu. Terus kalau sakit terus nggak ada yang bisa bantuin dong Bu. Maka dari itu tadi Ibu bilang apakah tidak bisa dibicarakan baik-baik. Laki-laki itu bukan hanya dibentuk untuk mencari nafkah saja kalau menurut ini bukan Ibu menasehati ya, itu kalau menurut Ibu. Laki-laki itu bukan untuk dibentuk, diciptakan untuk mencari rezeki saja. Tetapi bagaimana kita melakukan satu hubungan untuk saling bantu-membantu di rumah, saling bantu dalam untuk pekerjaan rumah gitu. Itu kalau pendapat Ibu. Siap Bu, nanti saya laksanakan Bu. Saya akan coba bilang sama orang tua saya, bukannya menyampingkan adat harus tetap tetap dilestarikan ya Bapak ya, Pak ya Sutrisno ya. Tapi Ya, Bu. nanti mungkin Ya, ya. betul juga kata Tri tadi, nanti kalau saya nggak ada, gimana adik-adik saya emang nggak bisa bantu orang tua saya. Seperti itu. Untuk Nanti saat ngomongnya baik-baik sama orang tua. siap Ibu, akan saya laksanakan nanti Bu, dicoba. Makasih Oke. Ibu. Baik, terima kasih ya Tri, terima kasih Anis. Oke, sekarang Ulan bisa Ya, Bu. Ulan bisa untuk apa tadi ya? Untuk masalahnya Tri. Ya, Bu, kalau saya menurut saya kalau saya jadi putri kan rasa bosan untuk ke sekolah. Saya cari teman yang sefrekuensi putri sehingga kita itu rindu sekolah. Cari teman yang apa ya yang enak diajak ngobrol, main, belajar. Sehingga setiap hari itu nunggu-nunggu waktu pagi pengen sekolah. Terus jam istirahat kumpul-kumpul sama teman-teman, cerita-cerita. Terus kalau untuk menyenangi pelajaran, tadi kan katanya bosan karena belajar terus. Cuma senangnya belajar seni ya, bisa sambil nyanyi-nyanyi. Seperti kata Sutrisno tadi, harus jatuh cinta dulu sama pelajarannya, biar kita suka. Terus cari teman yang sefrekuensi, teman yang asik, cari teman yang pintar, Putri. Karena kalau kita berteman dengan orang pintar, kita ngikut juga pintar. Tapi kalau berteman sama orang yang suka bolos, ngikut-ngikut juga bolos. Itu kalau menurut saya, Bu. Gimana, Tri? Iya, Bu. Kalau temennya kan ada ya, Bu ya. Ya, tapi mungkin kata Ulan tadi nggak sefrekuensi, jadi nggak deket-deket amat lah, Bu. Jadi cari yang sefrekuensi biar nggak bosan-bosan amat gitu ya, Bu ya. Kalau misalnya lagi suntuk ngobrol-ngobrol dikit lah di kelas boleh kali, Bu ya. Oke. Oke, sekarang terima kasih Ulan, terima kasih Tri. Sekarang Mardianis bisa untuk menanggapi permasalahannya Sutrisno. Makasih Bu sudah memberikan kesempatan saya memberikan komentar tentang permasalahan Sutrisno. Kalau menurut saya Trisno itu kan jenuh dengan semuanya, apa aja jenuh. Tapi kalau awal-awal dia suka, pembosan berarti orangnya kan.
Nah, mungkin kalau solusi dari saya mewujudkan atau menciptakan rasa syukur, Pak. Karena kadang-kadang seperti tadi Bapak kan pengen motor ini, teman-teman ini, masa Bapak pakai Astrea atau Beat, Bapak bosan makanya. Nah, mungkin tadi rasa syukur tadi, untung ada motor kan, orang lain kan kadang-kadang tidak punya seperti itu. Jadi mungkin ditumbuhkan rasa kreativitas juga bisa, misalnya motor Pak Trisno Beat misalnya. Jadi mudik-mudik kan jadinya nggak bosan juga. Jadi apa yang kita punya itu kita mudik. Kalau misalnya emang tingkat bosan kita besar seperti itu. Itu aja Bu kalau dari saya Bu. Jadi lebih menciptakan rasa syukur, harus banyak-banyak bersyukur gitu ya, Mardianis. Iya Ibu. Gimana Sutrisno dengan tanggapan Mardianis? Kemana Sutrisno? Ada dia. Suaranya berarti. Ya Bu, Gimana dengan tanggapan Mardianis Sutrisno? ya Bu, berarti mungkin saya harus ini Bu ya, harus mulai yang berubah, harus pemikiran saya Bu ya mungkin. Jadi ya kalau yang ada dipakai aja gitu Bu ya, kalau pas ada ya dipakai, kalau belum ada sabar-sabar gitu Bu ya, nggak boleh dikit-dikit bosan pengen ini pengen itu gitu Bu. Berarti harus banyak syukur, banyak sabar gitu ya Sutrisno ya. Ya Bu, mungkin ya kan saya coba dulu Bu ya, saya coba-coba menerima dulu, mencoba-coba juga untuk banyak-banyak bersyukur Bu ya, biar tidak banyak mengeluh gitu Bu ya. Iya, betul itu. Jangan banyak mengeluh. Kita itu kan harus melihat ke bawah, jangan melihat ke atas selalu. Kita lihat orang lain. Bahkan mungkin orang lain ada yang tidak punya kereta, tidak punya motor, naik sepeda. Kita alhamdulillah punya motor gitu ya, Sutrisno. Ya Bu, akan saya coba dulu Bu ya. Iya. Terima kasih Mardianis, terima kasih Sutrisno ya. Sama-sama Bu. Oke. Jadi ini masing-masing kalian, Sutrisno, Tri, Wulan, Anis, kan sudah punya solusi yang ditanggapi oleh teman-teman kalian gitu. Saling di diri kalian. Kira-kira kapan akan kalian terapkan di kalian? Untuk Sutrisno, kapan akan diterapkan solusi yang sudah disampaikan oleh Wulan? Ya kalau saya mungkin akan segera Bu ya, akan segera saya coba ya, saya ya mungkin sedikit-sedikit Bu, enggak langsung tiba-tiba wah enggak gini ya, tapi saya yakin saya bisa mencoba untuk lebih bersyukur sedikit-sedikit. Jadi ya nantilah langsung mulai saya coba, kan enggak usah banyak ngeluh lagi Bu itu. Ya. Kalau Tri gimana? Kapan akan diterapkan? Secepatnya Bu, kalau bisa besok saya mau coba seperti yang sudah dibilang tadi, coba cari teman yang sefrekuensi gitu kan, nyari teman kan butuh waktu juga kan Bu ya. Iya. Untuk Cepatnya saya Ulan, akan Ulan. coba. Oke, Tri. Akan dicoba ya. Ya, Bu. Terima kasih, Tri. Saya harus mulai menyukai pelajaran matematika, Bu, dengan jatuh cinta, apa rumus-rumusnya, ngerti. Jadi saya bisa tidak bosan, Bu. Oke. Terima kasih, Ulan. Untuk Marianis, apakah bisa diterapkan solusi yang disampaikan Sutrisno tadi? Saya mau lihat suasana hati orang tua saya dulu Bu. Kalau mukanya ceria-ceria baru saya bicarakan. Tapi kalau dia misalnya capek, bukannya cari solusi malah tambah masalah kan Bu. Jadi untuk penerapannya ya? saya belum tahu kapan, tapi akan saya laksanakan melihat kondisi orang tua saya juga. Terima kasih Bu. Jadi lihat kondisi dan situasi dulu ya. Bu. Oke, terima kasih Mas Dianis. Baik, terima kasih untuk semuanya. Jadi Ibu akan merangkum bahwasanya kalian sudah mempunyai solusi-solusi dalam masalah
kebosanan ini tadi harus belajar lebih giat lagi tentang matematika dan harus menguasai rumus. Jika nanti sudah menguasai rumus, pasti rasa bosannya akan hilang terhadap matematika. Dan untuk Mardianis akan mencoba ngomong dengan orang tuanya dan akan melihat dari situasi orang tuanya bagaimana. Untuk Sri, mungkin solusinya tadi dari teman sefrekuensi, supaya di sekolah itu ada teman ngobrol, ada teman lain, supaya ke sekolah tidak merasa bosan, ya. Untuk Trisno, tadi solusinya mungkin menciptakan lebih banyak rasa syukur dan pemikiran yang akan digunakan lebih baik lagi ke depannya. Harus banyak sabar dan harus banyak syukur. Baik, terima kasih untuk hari ini. Nanti kita ada pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya, Ibu akan melihat bagaimana perkembangan masalah kebosanan kalian. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa supaya apa yang kita lakukan ini dapat diberkahi Allah. Bisa Sutrisno bantu Ibu untuk memimpin doa? Oke, Bu. Nah, baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semoga hari kalian lebih menyenangkan untuk kedepannya. Terima kasih, Bu. Ibu akhiri. Sama-sama. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.